pakaian kita halal dan suci, minuman kita halal dan suci, kita tadi malam tidur di atas dipan yang halal dan suci, semua yang kita miliki halal dan suci. Kalau kita mau menghadap Allah ketika sholat pada waktu 5 waktu itu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Yang kedua, bentuk ibadah kepada Allah itu adalah rukuk. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, irka'u, rukuklah kalian. Wasjudu, dan bersujudlah kalian. Wa'budu, dan mengabdilah kalian. Rabbakum, kepada Rabb kalian. Waf'alul khairu, dan berbuatlah kebaikan, la'allakum tuflihun, agar kalian meraih keuntungan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Tidak banyak orang yang memahami bahwa mengabdi kepada Allah itu adalah untuk seluruh kehidupannya, bukan hanya pada waktu sholat, bukan hanya pada waktu haji, bukan hanya pada waktu zakat, tetapi seluruh kehidupan kita harus dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada pemilahan untuk urusan duniawi atau ukhrawi, seluruhnya harus diarahkan untuk beribadah kepada Allah. Bukankah Rasulullah telah mengajarkan kalau kita makan, berdoa makan, itu mengingatkan agar makan kita itu beribadah kepada Allah. Bukankah Allah juga Rasulullah juga mengajarkan kalau masuk WC kita harus berdoa, itu mengingatkan. Bahkan masuk WC pun itu harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau tidur, Rasulullah mengajarkan doanya, itu mengingatkan kita. Tidur juga harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak hal lain ajaran Nabi yang diajarkan kepada kita, yang sesungguhnya untuk mengembalikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah makna rukuk kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Lalu yang ketiga, ani'budullaha wattaquhu wati'u. Sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya serta mentaati Dia. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ketakwaan itu bukan hanya narasi, tapi ketakwaan itu tercermin dalam budi pekerti dan perilaku. Perkataan itu bukan hanya ucapan yang semua orang bisa melakukannya, tapi ketakwaan itu adalah perbuatan yang semua orang merasakan hikmah dan manfaatnya. Maka jika kita termasuk orang-orang yang bertakwa, dan setelah kita puasa, kita diberi hadiah oleh Allah perilaku yang bertakwa, bagaimana mungkin kita tidak berperilaku takwa kalau selama bulan Ramadan kita qiyamul lail, selama bulan Ramadan kita puasa, selama bulan Ramadan kita qiraatul Quran, selama bulan Ramadan kita semangat untuk sedekah. Dan itu menunjukkan bahwa kita ini telah membiasakan perilaku takwa. Tetapi anehnya, setelah Ramadan lewat, sedekah menghilang dari kebiasaan kita. Qiyamul lail jarang kita lakukan. Qiraatul Quran tidak berdengung lagi. Sholat sunnah yang lain tidak lagi kita biasakan. Maka sesungguhnya Allah yang telah memberikan hadiah kepada kita berupa perilaku takwa itu akan menjadi sia-sia kalau tidak kita tidak lanjuti pada bulan-bulan berikutnya. Maka amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala beribadah kepada Allah itu termasuk ketika kita menerjemahkan ketakwaan kita di dalam perilaku hidup, dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin jamaah rahimakumullah. Lalu yang keempat, dan ini yang penting, walaupun yang lainnya lebih penting, ibadah Allah itu dalam wujud berjuang fisabilillah tanpa henti. Berjuang di jalan Allah itu tidak akan mungkin berhenti. Setelah mendirikan masjid, mau mendirikan tahfidz. Setelah mendirikan tahfidz, mau menyantuni anak yatim. Setelah menyantuni anak yatim, mau apa lagi? Tidak akan ada habisnya beramal soleh dan berjihad fisabilillah itu. Semua harus bergerak menyatu untuk melaksanakan amalan ini. Dan kalau umat Islam ini bersatu, dinunukan saja, maka nunukan akan bergetar. Ekonomi Islam akan ditangani, akan dipegang oleh orang-orang Islam. Hanya sayangnya, kita umat Islam dinunukan itu lebih memilih memberi kekayaan dan mengkayakan orang-orang yang di luar Islam daripada umat Islam. Kepada siapa kita beli semen? Kepada siapa kita beli besi? Kepada siapa kita beli cat? Kepada siapa?
Infak mereka kemana? Zakat mereka kemana? Bukan kepada umat Islam. Kita lebih mengkayakan mereka dibanding mengkayakan umat Islam. Maka kita serukan, sadarlah bahwa umat Islam itu perlu kaya, karena banyak amal soleh yang akan bisa dilakukannya. Zakat tersedot dari mereka, infak sumbernya dari mereka. Kalau kita mengharapkan mereka orang-orang kafir mengeluarkan zakat, tidak akan mungkin. Kalau contoh ada, itu 1-2, dan mungkin nilainya juga tidak terlalu berharga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para ahliya perlu bersatu padu, mengumpulkan modal untuk memperkaya umat, bukan memperkaya umat lain. Ini termasuk sebuah jihad fisabilillah yang harus dilakukan, di mana nunukan ternyata ekonominya tidak dikuasai oleh umat Islam, tapi dikuasai oleh umat yang lain. Hadirin jamaah rahimakumullah. Karena itu maka beribadahlah dan tetaplah berada di garis dan poros shiratal mustaqim. Sekali-kali jangan sampai terjerembab ke dalam jalan kenistaan dan kebinasaan, karena sesungguhnya menyembah selain Allah adalah lemah dan ringkih, tak memiliki kekuatan dan kekuasaan apapun. Karena itu seluruh apa yang kita miliki, seluruh apa yang kita punya, termasuk diri kita, harus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyindir kita di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma lakum alla tunfiqu fisabilillah. Mengapa kamu tidak menafkahkan sebagian hartamu di jalan Allah? Malah harta kita untuk foya-foya misalnya, atau untuk dikeluarkan untuk selain jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walillahi mirathus samawati wal ardh. Sementara Allah telah memberikan warisan yang bahagia, yang luar biasa berkahnya di langit dan di bumi, yaitu langit dan bumi. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi. Tidak sama orang yang berinfak sebelum terjadinya Fathu Makkah, wa qatala, dan peperangan saat itu. Ulaika a'dhamu darajah, mereka memiliki pahala yang lebih besar minal ladzina anfaqu min ba'di wa qatal, dibanding mereka yang berinfak sesudah terjadi Fathu Makkah itu. Artinya infak yang paling baik itu adalah kalau infak itu diperlukan oleh umat. Kalau ada misalnya tahfidz butuh ranjang, langsung kita keluarkan, itu terbaik dibanding sudah ranjangnya sudah ada baru kita mau berinfak. Kalau kita mau membangun masjid, nggak sampai bertahun-tahun, berlomba-lomba kita membangun masjid, jadi masjid itu saat dibutuhkan, saat itu juga kita keluarkan infak, maka itulah infak yang terbaik. Kalau masjid sudah jadi, itu bukan lagi infak yang terbaik. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau ada orang sakit butuh operasi, kita bisa membantu, saat itulah infak yang terbaik, kalau saat itu dibutuhkan oleh umat. Tapi setelah dia sembuh, maka infak itu tidak lebih baik dari itu. Hadirin jamaah rahimakumullah, dan pada waktu Fathu Makkah itu Nabi menyeru untuk berinfak, dan mereka berlomba-lomba infak, maka infak mereka itulah yang terbaik. Tapi setelah Fathu Makkah, banyak juga orang yang berinfak. Nabi menyindir, kenapa tidak dulu berinfak? Pada infak saat itu yang paling mulia, yang paling hebat. Hadirin jamaah rahimakumullah, sama dengan sekarang ini, generasi muda yang sekarang lebih gandul kepada HP daripada Al-Quran. Generasi kita lebih cinta main game daripada bercinta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal HP itu harus dipersembahkan kepada Allah. Seluruh kita memanfaatkan HP itu dipersembahkan kepada Allah, tapi justru tidak dilakukan. Maka kita khawatir nanti generasi kita itu menjadi rusak. Maka apakah kita mau menunggu generasi kita rusak baru berinfak? Hadirin jamaah rahimakumullah, maka berinfaklah sebelum pemuda kita hancur, dengan cara kumpulkan infak itu untuk mendidik pemuda itu. Apakah kita kirim ke pesantren, atau kita didik sendiri, atau kita datangkan gurunya, maka bekerjalah bersama-sama menghimpun dana itu untuk mengatasi agar pemuda kita tidak hancur. Kalau kita terus menerus berpikir untuk dirinya sendiri, untuk keluarga dirinya sendiri, gak lama umat Islam dirunukan itu terberangus oleh umat-umat yang lain. Apalagi kalau kita melihat generasi kita yang di SD, di SMP, di SMA, kayaknya tipis harapan
umat Islam umumkan itu akan berjaya. Hadirin